Rory, ketika kita dihadapkan ingin olahraga malam, sebenarnya olahraga malam ini sehat nggak sih? Olahraga malam, olahraga sore, olahraga siang, pagi, itu sama sehatnya asal kita bisa mengatur gaya hidup kita. Misalnya kadang-kadang takut gini, orang olahraga jam 9 malam, aduh takut aku nggak bisa tidur. Nah kalau misalnya memang nggak bisa tidur, ya berarti kita kenali tubuh kita dan kita melakukan yang justru tidak mendukung nggak bisa tidur itu. Hmm. Jadi ya udah dialihin olahraganya jam 5 sampai setengah 6 atau 6 kurang seperempat gitu. Kalau di Jakarta kan jam 6, maghribnya jam 6 ya, jadi masih ada waktu 45 menit. Kalau misalnya untuk kota-kota lain ya misalnya bisa mulai setengah 5 sampai setengah 6 misalnya. Kalau misalnya olahraga malam nggak bermasalah, kayak misalnya aku biasanya gym jam 9 sampai jam 10 pun juga nggak masalah, justru malah tidurnya pules, ya udah lakukan aja gitu. Apapun waktu yang dipilih untuk olahraga ada plus minusnya, tapi asal nggak mengganggu siklus hidup kita, siklus kegiatan sehari-hari kita, lakuin aja. Oke, berarti ketika misalnya sudah selesai sholat tarawih nih, aku pengen olahraga kardio, jogging ataupun yang lainnya, badminton, tenis dan sebagainya, ini aman-aman aja ya, Rory ya? Aman-aman aja. Oke. Aman-aman aja. Tapi pastikan minimal 1 jam setelah makan, jadi biar perutnya nggak berat, badan nggak berat, dan olahraganya ringan aja. Tapi Oke, berarti kalau misalnya dari olahraga malam itu nggak bisa tidur, berarti ya kita harus switch waktunya. oke, berarti intinya olahraga, jeda makan dengan olahraga itu 1 jam ya, Rory ya? Idealnya 2 jam, Bim. Cuman karena puasa kan kita juga waktu juga terbatas. Jadi sebenarnya 1 jam ketika badan udah merasa enak dan olahraga kita pun juga nggak akan terlalu heavy. Jadi 1 jam sebenarnya cukup. Nah, kalau misalnya nih ada yang memilih setelah sahur ataupun setelah sholat subuh ini melakukan olahraga nih. Olahraga yang seperti apa yang bisa direkomendasikan agar nanti ketika waktu puasa kan masih lama nih maghribnya nih. Nah, biar tidak kelelahan seperti itu. Aku aku bukan fan dari olahraga yang dilakukan setelah sahur karena Oke, resikonya akan haus, haus. resikonya akan lemes dan resikonya akan ngantuk lagi sehingga nanti ketika kerja justru malah ngantuk, lemes gitu-gitu. Jadi tapi kalau misalnya memang metabolisme kita cocok untuk olahraga setelah sahur ya lakukan aja gitu. Apapun olahraganya, mau kardio, mau angkat beban, ya itu proporsinya sama. Setengah dari beban yang biasa kita angkat, kita main di repetisi, pun kalau misalnya lari, badminton, kita fun play aja, nggak usah yang terlalu ngoyo. Oke, berarti memang harus diperhatikan ketika ingin memilih olahraga setelah sholat subuh ya, Rory Ya. ya, ataupun sahur seperti itu. Nah, ketika kita sudah menjaga kesehatan, pola makan sudah siap, olahraga juga rutin, kadang-kadang timbul kebosanan nih, Rory nih. Nah, pengennya sehat, tapi kadang-kadang kok ada rasa malas ya, mungkin capek karena kerja. Ini manajemen diri lebihnya ya. Ini bagaimana tipsnya? Um, Pasti rasa malas akan ada, maka dari itu variasi menjadi penting banget. Oke, Misalnya aja kita biasa olahraga secara monoton, gym terus atau tenis terus, kita kasih variasi aja. Misalnya untuk tenis seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Terus gini, olahraga menurutku nggak usah terlalu capek-capek juga ketika puasa. Kita cukup seminggu 4 kali misalnya, oke, seminggu atau 4 kali. 5 kali kalau bisa. Aku biasanya akan membagi 3 hari itu untuk gym, BIM. Kemudian yang 2 hari ini untuk kardio. Kardio ini banyak banget macamnya. Bisa lari, bisa tenis, bisa badminton, bisa renang, macam-macam. Bisa jalan, gitu. Pun teman-teman, Tribuners juga bisa memilih kalau misalnya aku bosan pada satu olahraga, kita variasiin aja. Dalam seminggu 4 kali berarti. Aku pengen olahraga beban seminggu 2 kali, 2 kalinya kardio. Kardionya aku pengen renang, sampai besok aku pengen jogging ringan di sekitar kompleks misalnya. Terus kita kombinasiin, kita ubah lagi urutannya gitu. Jadi biar nggak bosan, tapi tetap dapat benefitnya. Masing-masing durasinya 30 menit kah? 30 menit aku pikir cukup untuk kita olahraga di bulan puasa. Oke. Nah, itu tadi Tribuners tentang tips bagaimana kita menjaga kesehatan, kebugaran, apalagi di tengah puasa seperti ini, sehingga Tribuners jangan takut untuk berolahraga, karena tadi sudah dijelaskan oleh Rory bagaimana caranya makan, olahraga, waktu pemilihan, dan manajemen dirinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.